Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Hai Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kebenaran Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan berlari kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Unta-unta muda dari Midian, dari Epa, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemanian, serta mewartakan karya agung Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ini telah dinyatakan para bangsa menjadi ahli waris dan peserta perjanjian. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kalian, yaitu bagaimana rahasia itu dinyatakan kepadaku dengan wahyu yang pada zaman angkatan-angkatan dulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada para rasul dan para nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan dengan perantaraan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan pada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea,
karena beginilah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan dipersembahkannya kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan lumut. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun kembali pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sekitar altar ini, Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang di bawah penyelamat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami